Si musisinya sih nggak apa-apa sih kita bawain lagu orang. Yang harus bayar royalti itu yang punya kafe. Nanti nggak maksudnya? Ya speakers, balik lagi nih sama kita di Speak Studio. Yoi. Ya masih bareng gue Bendara SPP. Aku pembimbing Rebana kelas 6 SD. Nah ini kali ini kita cuma berdua ya. ya berdua tanpa bintang tamu. Yoi. Karena Bintang tamunya enggak, duitnya ngundang bintang tamu enggak ada. kemarin buat undang Sigit sama Peter pakai duit. Ya enggak lah. Emang dia siapa? Enggak, kita ngobrol berdua dulu aja. Oke. Every boy everything. Lagi tahu yang lagi viral nggak lagi viral sih, lagi tahu berita terupdate nggak kamu? Hot. Hot. Oh, Yes. yang itu saling selingkuh tuh ya? Aduh bro, referensimu culun. Dia masih apa yang kita geluti sih di dunia musik. Oh. Kalau kemarin tuh ya salah satunya berita artis itu juga sih, Hot itu. Katanya culun. Enggak, tapi Tapi itu masa iya sih? alah, Gue selingkuh sama orang. Enggak ya? Enggak. Besok kita bahas Besok kita bahas bersama admin. perkintian itu harus dibahas. Aduh. Iya, jadi Gak apa-apa. kemarin itu rame di berita. Hmm. Kalau sekarang itu bukan musisi sih, kalau lebih tepatnya itu pemerintah melarang kali ya bro. Tahu. Lah kan lu yang mau ngomong. Pokoknya itu ada salah satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang hak cipta atau royalti lah istilahnya. Jadi musisi daerah itu kalau mau bawain lagu musisi ibu kota itu harus bayar atau apalah itu istilahnya. Oh iya. Aku juga kurang paham sih. Iya sih, kemarin aku juga dengar di internet. Oh, Iya itu. Jadi sudah disahin peraturan pemerintah tentang royalti musik. Intinya kalau kita bawain lagu orang harus minta izin ke orangnya dulu. Kalau enggak ya kita bayar royaltinya lah. Kita bayar baru boleh bawain. Harus izin dulu ya berarti ya. Iyalah. Jadi fenomena ini sih menurutku karena YouTube. Nah, gimana itu YouTube? Jadi bentar. Jadi kan sekarang banyak musisi dadakan dari YouTube, ya kan? Ya, musisi Jadi, cover. Musisi cover lah. Nah, Sedangkan yang lagunya dibawain dia ya nggak dapat apa-apa. Kadang kan terus timpangan, kadang iri yang punya lagu gitu. betul juga sih. Dulu juga ramai tuh yang berita salah satu musisi solois pria itu juga yang di cover sama penyanyi cover cewek gitu. Ramai juga itu. Itu masih nyambung sama peraturan yang sekarang. Iyalah, mungkin yes, kan memang karena itu. Kadang kan musisi aslinya saja viewernya nggak sampai segitu. Oh, Lebih dari musisi covernya kan? iya sih. Lebih banyak musisi covernya. Tapi kenapa sih kayak gitu ya? Artinya kok orang lebih seneng, bukan lebih seneng sih, lebih engagement atau ketertarikan si penyanyi cover kenapa lebih tinggi daripada penyanyi asli ya bro? Ya warna baru lah mungkin kan. Oh, oke. Kadang kan musisi aslinya bikin lagunya bergenre seperti ini. Kadang kan ada orang yang pengen mendengar sesi akustiknya seperti apa. Ya kan kalau cover kan kebanyakan lebih ringan akustikan, kan. Mungkin diputar di kafe lebih enak. Versinya lebih enak akustik. Nah, biasanya kan yang paling banyak kan cover memang. Tapi itu udah disahkan sama pemerintah ya bro? Udah. Udah resmi gitu ya dari pemerintah? Beritanya coba lihat draftnya. Itu yang dilarang itu maksudnya gimana sih? Situsnya ya resmi dong. Oke. Ini aku coba search tadi ya tentang royalti lagu dan musik. Tertuang di pasal tertuang di peraturan pemerintah nomor 56
tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Jadi ini yang misalkan langsung dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021. Baru banget nih bro peraturan ini. Iya kan memang baru kemarin. Terus itu di tempat mana aja sih ya nggak boleh? Kalau dari ini saya juga mengutip dari situs Bokep. situs berita dari kompas.com ya. Jadi beberapa tempat yang dimaksud yang bersifat komersial antara lain adalah tempat seminar, restoran atau kafe, konser musik, transportasi, bioskop, perkantoran, pertokoan, dan ya nanti ada beberapa tempat yang sudah dikutip sama kompas.com. Ini tidak saya sebutkan semuanya, terlebih tempat-tempat yang berkaitan sama tempat hiburan kali ya bro ya, kayak kafe, resto, klub. Itu sekarang kalau musisi bukan aslinya mau membawakan di tempat itu harus izin dulu ya berarti ya? Iya, iya. Ini pendapatku ya. Menurutmu kamu pro apa kontra sih kalau aku ada? Aku sebenarnya sih dalam hati aku setuju banget. Setuju dengan pemerintah Royalti musik, iya. Oh, tapi apa ya? Menurutku edukasinya itu kurang. Iya. Iyalah, jadi itu kan kalau aku berpendapat itu kan memang karya orang ya. Jadi kita hanya mengambil tanpa susah-susah bagaimana susah bikinnya ya toh. Oke. Berapa biaya yang harus dihabiskan, kita mendapatkan untung dari situ. Untung dari lagu yang dibuat dengan sedemikian susahnya itu. Iya. Iya sih. Tanpa izin, tanpa kita ngasih apa ya, istilahnya terima kasihnya juga nggak ada. Oh. Karena hubungan dengan uang ya pasti agak ribet lah. Yang ujung-ujungnya duit ya bro ya? Iya, Udah. di 45. Aduh, ada 45-nya juga bro. Iya. Tuh. Nah, kalau musik, kalau di kafe, emang kan kita juga main di kafe kan ya bawain lagu orang. Iya. Kalau kita bawain lagu kita sendiri ya mana? Ya bisa aja, tapi kan penikmatnya nggak terlalu antusias. Kan gitu. Terus kalau menurutku si musisinya sih nggak apa-apa sih kita bawain lagu orang. Yang harus bayar royalti itu yang punya kafe. Nanti nggak bisa. Oh, jadi kayak misalkan aku main di kafe tertentu, kafe A, bawain lagunya siapalah artis A gitu misalkan. Ya, lagunya Grand Freddy yang lagunya Grand Freddy. Nggak ada dia. Ya. Jadi yang harus bayar royalti menurutku kafenya dulu. Jadi kita musisi nggak usah pusing-pusing lah bayar itu. Cuma kita harus ngelis dulu, Mas, kita mau bawain lagunya Grand Freddy. Nah, terus yang punya kafe secara resmi membayar itu bayarnya di mana? LMKM atau di mana itu? Coba saya masih dari Kompas juga. Jadi kalau menurut pasal 18 LMKN dibentuk menteri untuk mengelola royalti. Adapun LMKN yang dimaksud ada LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait. Berarti bayarnya di situ. Iya. Nah, jadi yang pihak kafe yang harus bayar ke situ lah. Jadi nggak usah apa ya dibebankan ke musisinya dulu. Karena yang bayar kita kan pihak kafenya ya kan. Oh iya. Karena kita tidak mengambil keuntungan dari lagu itu, kita hanya pure bawain hiburan lah. Gitu. Dan itu pun off air sifat. Kalau on air beda lagi. Gimana itu? Menurutku gitu. Oh, ada sisi on air juga off air juga ya? Iyalah. Cuma kalau dari peraturan yang sudah keluar dan teman-teman musisi yang di daerah kurang secara edukasinya, nah, iya. Jadi mereka itu kayak apa ya? Nanggepnya. Kita nggak bisa bawa lagu. Iya, ya itu kan itu ya menurutku itu salah. Salah itu, secara penafsiran. Penafsirannya salah. Kalau memang benar seperti itu, pemerintahnya menurutku ya
peraturannya nggak benar. Saklek ya. Iya. Kalau memang tujuannya kita mengkomersilkan lagu itu, ya memang kita harus bayar royalti. Contohnya YouTube, kita bikin YouTube benar-benar mengcover lagu orang dan kalau YouTube pastilah kita dapat keuntungan, nggak mungkin enggak lah. Nggak mungkin enggak ya? Nggak mungkin enggak. Iya kan? Iya. Ya itu tadi. Ya cuma itu pasti harus kita bayar royalti. Menurutku sih seperti itu. Kalau di kafe yang harus bayar memang ya kafenya lah. Nah itu kalau kafe tuh. Kalau di tempat wedding gimana tuh? Gini, menurutku ya kalau wedding kan kita kan tidak ada istilahnya proyek atau unsur komersilnya kan. Itu kan benar-benar hiburan untuk menemani tamu-tamu yang datang. Cuma terus gini, yang punya kerja dapat uang dari mana? Nyumbang, itu kan beda lagi urusannya. Nyumbang kan bukan nyumbang lagunya. Nyumbang dari sisi pekerjaan bermain musik ya? Enggak, maksudnya tamu yang datang ngasih amplop, kan bukan komersil, maksudnya itu kan dia nyumbang dari antar orang, maksudnya yang punya kerja gitu loh. Gitu ya. Bukan membayar tiket untuk melihat kita bermain main musik di wedding kan enggak kan? Enggak. Jadi wedding itu hanya sebatas hiburan aja. Iya, hiburan. Kalau takutnya teman-teman musisi wedding tuh takutnya dengan adanya peraturan pemerintah seperti itu, jadi mereka itu kayak pilih-pilih lagu. Padahal kan semua lagu yang dibawain sama teman-teman wedding kan bagus-bagus nih. Jadi mereka pilih-pilih artis mana nih yang nggak ribet soal. Iya bisa jadi. Ini kan gitu. Soalnya kan peraturannya belum jelas, edukasinya seperti apa. Kan masih pro kontra. Kalau menurutku sih kayak gitu. Mungkin saja bisa ya bisa enggak. Iya apa ini? Iya aturannya setiap bawain orang harus bayar. Atau misal dibawain di kafenya yang harus bayar. Jadi musisinya nggak perlu ribet kan. Kita belum tahu juga sih. Iya. Nah, kalau menurutku lebih masuk akal seperti itu. Misal kita main di kafe, nanti yang bayar royalti yang kafe. Yang punya kafe ya? Iyalah. Tapi selama ini kita nggak tahu juga ya. Ya pasti belum. Tak jamin belum, apalagi di kota-kota kecil. Edukasinya untuk si owner kafe juga begitu ya? Iya. Kalau di karaoke itu kan memang sudah jelas. Kalau pihak karaoke mau menggunakan lagu itu pasti bayar royalti. Kalau enggak, ya bisa dituntut lah. Seperti dulu kasus di Inul Vista kayak gitu. Iya, ada soal royalti musik itu. Beberapa tempat karaoke ya? Iya, itu kan memang tujuannya komersil banget lah karaoke. Iya. Jadi yang bayar ya si Inul. Masa yang nyanyi, yang karaoke harus bayar kan ya nggak mungkin lah. Bayar sebenarnya mereka. Bayar tapi bukan bayar secara lagu. Iya enggak kan? Bayar secara sewa tempat. Iya. Ya mungkin masuk akal kan? Masuk akal. Ya mungkin apa ya? Tugas pemerintah kali ya untuk memberikan edukasi. Ya kita kalau aku sih nggak nolak, tapi edukasinya harus jelas supaya nggak multitafsir kan gitu. Cuma kalau dari sisi itu aku juga ini sih teman-teman yang sudah punya nama di percoveran, alangkah baiknya juga bisa menciptakan karya kali ya. Iya. Lebih bagus nggak sih? Kalau aku gini, aku termasuk pro yang undang-undang ini karena kalau kita cuma cover nanti yang nyiptain siapa? Habis lah. Iya. Gak ada yang mau ciptain lagu. Gak ada regenerasi. Iyalah. Iya, cuma ya karena mungkin karena kita di daerah juga kali ya. Karena kita di daerah juga proses untuk ide kreatif seperti musisi ibu kota juga kurang begitu terekspos kali. Jadi teman-teman kita yang di daerah lebih masih memainkan di zona itu gitu. Zona cover, zona main. Tapi sebenarnya banyak loh lagu-lagu yang bagus. Kamu coba ya searching di YouTube aja. Itu lagu yang bikinan, ya? Iya lagu bikinan orang-orang tuh banyak sekali. Yang belum Jadi kan memang sulit kalau nggak ada satu kejadian lagumu viral kan memang nggak bisa terkenal kan. Kecuali kamu memang udah musisi terkenal bikin lagu pasti banyak yang suka. Kan iya. Gitu. Jadi itu ya peraturan ini juga ada sisi baiknya, juga ada sisi
Iya. Aku nggak nyebut sisi negatif ya, cuma sisi membingungkan kalau dari aku. Ya mungkin karena edukasinya. Tapi kita nggak memungkiri lah, musisi cover itu juga istilahnya promosiin lagu itu kan. Iya. Iya, saya pernah baca juga di Twitter gitu. Ada salah satu artis, kau kalau mau bawain laguku boleh terserah, nggak perlu izin ke aku. Poinnya itu. Justru aku terima kasih karena laguku sudah kamu nyanyiin. Ada beberapa artis yang seperti itu. Ada juga aku pernah baca di Twitter juga. Ini adalah jeripayah kita selama bertahun-tahun tentang. Jadi ada dua kubu musisi. Ya itu apa ya? Ya pasti ada kontroversi. Karena lagu itu ibarat anak kalau menurutku ya. Jadi kita bikin anak, bikin karya lah, bikin karya biar lo nggak bingung. Bikin anak lo pikiranmu kemana-mana. Kita bikin karya, ya karya itu kan seperti anak kita. Kadang kan aku punya anak, kan kadang nggak mau anakku dibikin seperti ini, dikasih nama tuh, kasih judul lagu. Apa? Karya tadi kan dikasih judul dulu. Bukan gini loh, maksudnya aku bikin satu karya. Kan kadang ada orang yang nggak mau karya ini dibikin model lain kan, ada yang nggak mau diapa-apain, pokoknya karyaku tuh harus seperti ini. Nggak mau itu kan hakku memang. Kan ada musik yang seperti itu. Ada yang udah dibawain aja nggak apa-apa kan kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ada ya. Iya. Jadi mungkin yang anaknya anaknya tadi tidak ingin diapa-apain. Ya sudah pikirannya tercurah di situ semua. Jadi lagunya nggak pengen diapa-apain ya, termasuk ya itu yang pro sama aturan ini ya. Iyalah. Ada yang musisi yang it's okay, easy going, dipakai aja nggak apa-apa. Oke aja nggak apa-apa dengan versi kalian ya. Iya versi kalian, tapi ya belum tentu juga. Nanti kalau uangnya lebih banyak ini tuh ya tergantung manusia aja. Kalau aku memang pro, tapi dari segi kelangsungan industri musik di Indonesia. Kalau cover semua nanti ya nggak ada yang bikin lagi. Nggak ada regenerasi. Iya, musisi-musisi males lah. Iya. Ya mulai tahun berapa gitu, jadi keluaran lagu itu hampir sedikit gitu. Iya. Ya, dulu kalau zaman dulu kita setiap mau dengerin lagu kan harus beli kaset dulu kan. Iya. Itu kan kita resmi beli kaset resmi di toko musik. Kayak gini. Sebenarnya dari zaman dulu itu kan label itu sudah ada. Jadi tapi tidak terlalu pusing mikirin itu soal royalti itu, karena kan memang teknologi tidak semudah ini, secanggih ini, dan dapat uang juga tidak semudah sekarang kan. Dulu kita mau cover di mana? Nggak ada, istilahnya nggak ada, yang menampung itu nggak ada. Jadi label ya nggak usah mikirin kamu harus bayar royalti. Kalau memang resmi seperti di karaoke atau di instansi apapun kan itu resmi ya, jadi bisa menuntut. Sekarang enggak. Nah dari dulu persoalan itu mungkin sudah ada. Contohnya dangdut. Kamu pernah lihat video dangdut yang tulisannya tidak diperjualbelikan? Iya. Itu kan sebenarnya nanggulangi itu juga. Kan gini, misalnya aku punya kerja nih, aku mau nanggap dangdut, kan pasti di video kan? Iya. Ya kan? Di video dari awal sampai selesai. Terus pasti dicetak kepingan CD kan? Iya kan? Nah itu kan maksudnya dari si dangdutnya itu kan, dari manajemennya dangdut kan tidak menjual itu. Tidak menjual hasil video itu. Iya kan? Nah kalau dijual itu memang salah, berarti dikomersilkan, itu harus bayar royalti. Udah tahu nggak? Kalau dia main hanya sebagai hiburan kan off air, itu sih enggak apa-apa sih menurutku ya. Itu enggak apa-apa. Kalau kasetmu itu diperbanyak, digandakan, kemudian dijual, itu baru kena sanksi. Kalau menurutku seperti itu. Nah kadang pasti di kasetnya tuh tulis kaset ini tidak untuk dijual belikan. Perjualbelikan. Iyalah. Tapi kan memang itu memang untuk yang punya kerja itu. Nah, tapi kenyataannya kalau ada yang menjual, berarti itu yang salah yang si penjualnya, berarti kan dia menjual kaset bajakan.
Oh. Kan dulu jargonnya beli kaset yang asli, jangan yang baca Iya. kan jargonnya itu. Iya, iya, iya. Kan memang belum ada YouTube dan lain-lain. Kan sekarang udah nggak bisa, jangan beli kaset, nggak ada yang beli kaset bajakan lah. Iya, medianya udah banyak sekarang. Medianya sudah beda. Streaming semua ya. Iya. Ngeri ya bro ya. Ya jadi kan yang diperangi zaman dulu kan kaset bajakan karena itu. Kalau sekarang yang diperangi ya itu, yang cover-cover Hak itu. intelektual itu tadi Iya, ya, artinya royaltinya Terus kalau kayak di Indomaret, harus bayar lah. Itu menurutku harus jelas harus bayar. ya, Alfamart gitu. Iyalah. Terus KFC, Iya juga harus Iya. bayar lah bro. Itu kan sama artinya dengan apa sih karaoke juga. Jadi menurutku musisi di daerah sih nggak usah panik atau terlalu menyebarkan pendapat-pendapat yang miring dulu lah. Ya kan? Iya, kenapa tuh? Harusnya. Efeknya apa tuh? Iya nanti ya tahu lah kita pro kontra di sini kan. Di masyarakat Bikin ya? ribet lah. Kita belajar dulu lah. Maksudnya itu belajar dulu itu seperti apa. Mungkin lebih tepatnya bisa baca itu langsung ya, peraturan pemerintah. Iya dibaca-baca Nomor 56 dulu, langsung, ya? dipelajari. Dan pemerintah ya harus ngasih edukasi lah biar tidak multitafsir kan kayak gitu. Mungkin itu juga sih. Artinya Iya. ada apa ya, kesinambungan antara Nah. pusat dan kita si pelaku seninya sendiri. Betul sekali. Iya. Kan gitu. Kalau menurutku sih itu. Kamu terakhir beli